Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, draw us a straight line. Okay? And then he said, kemudian Rasul berkata, hadza sabilullah, this is Allah's way. Okay? Kemudian dia bikin banyaknya garis-garis di kanan dan kiri. Khatta khututan an yamini wa shimali. Tuh. Rasul berkata, ini jalannya syaitan. Ini jalan-jalan lain. Ya, ini jalannya syaitan. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Di setiap permukaan jalan terdapat syaitan yang menyeru manusia untuk belok ke sana. Ya, ini semua manusia berada di jalan yang lurus ini awalnya. Cuma di dalam perjalanan ada yang terseru syaitan ke sono, ke sono, ke sono. Begitu. Ya? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan ini sesungguhnya jalanku yang lurus, maka ikuti jalan yang ini. Wala tattabi'us subul, jangan kau ikuti jalan-jalan lain ini. Fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kalian bertafarruq, berpecah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, berpecah. Jangan kalian ikuti jalan lain sehingga kalian berpecah dari jalannya. Tuh. Di sini juga ada konsep kita, manhaj kita dalam memahami persatuan dan perpecahan. Persatuan baik gak? Supaya gak kena syubhat ahlil batil. Oke? Ayo yang penting bersatu, bersatu. Begitu kan? Selalu begitu kan syubhatnya. Iya kan? Jangan suka ributkan perpecahan, perbedaan yang terjadi di antara kita. Begitu kan? Syubhat mereka demikian kan? Tidak demikian memahami persatuan dan perpecahan. Bahasa Malaysianya apa? Persatuan, perpecahan sama ya? Sama ya? Sama. Persatuan bagi kita adalah bersatu di atas jalan yang lurus, bersatu di atas hak. Perpecahan adalah ketika seseorang meninggalkan jalan yang hak. Makanya Allah berfirman, "Wala tattabi'us subul", jangan kau ikuti jalan-jalan lain, fatafarraq, sehingga kalian berpecah dari jalannya. Tuh, berpecah adalah ketika mengikuti jalan lain, paham? Maka maknanya bersatu adalah di atas jalan yang lurus. Oke? Sebuah kaum, kalaupun mereka bersama-sama, tapi berada di atas jalur yang lain, maka hakikatnya mereka berpecah, mereka memecah diri dari kebenaran. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Antal jama'ah, walau kunta wahdak." Engkaulah al-jama'ah, even if you were alone. Tuh, kalaupun engkau bersendirian, kau berada di atas the straight path, engkau al-jama'ah. Mereka yang beramai-ramai bersatu, tapi di atas jalan yang astray, yang sesat, mereka berpecah belah. Fahim? Suka nggak materi-materi manhajiyah demikian? Suka ya? Pernah ada yang menjelaskan ini sebelumnya di sini? Belum? Pernah disampaikan materi manhajiyah demikian? Anda cuma menyegarkan. Kalau sudah, Anda cuma refreshing. Oke? Dapat difahami ya? Sekali lagi, persatuan dan perpecahan. Persatuan dan perpecahan. Di dalam konsep kita, di dalam manhaj kita, bersatu adalah bersatu di atas hak. Bukan bersatu berpura-pura buta dari kebatilan. Oke? Berpecah adalah ketika meninggalkan kebenaran. Itu berpecah. Kalaupun mereka bersatu di atasnya, tapi mereka meninggalkan jalan kebenaran, maka mereka berpecah belah hakikatnya. Tuh. Ya? Maka dari situ, dikarenakan kebenaran dan kebatilan adalah perkara yang tak boleh disatukan. Tidak sebagaimana jargon persatuan yang diserukan oleh ahli bid'ah.
Yaudah, yang penting kita bersatu. Kita bersatu melawan common enemy. Begitu kan? Maksud mereka, diam dari kebidahan yang terjadi. Diam dari kesyirikan yang terjadi. Maksudnya itu. Ini bukan bersatu, ini mencampur adukan antara hak dan batil. Allah berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil." Hak dan kebatilan emang harus dipecah. Dituduhlah kita pemecah belah. Iya, kita yang memecahkan antara hak dan kebatilan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikeluhkan oleh kaum musyrikin kan? Mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, farraqta bainal aba wal abna." Tuh, wahai Muhammad, engkau memecah belah antara ayah dengan anaknya, antara seseorang dengan kaumnya, antara seseorang dengan saudaranya. Tuh, Rasul pemecah belah, dituduh dalam hal itu. Antara seseorang dengan kabilahnya, dengan umatnya. Tuh, Rasul pemecah belah gak? Dalam hal itu Rasul pemecah belah. Dikarenakan apa? Syirik sama tauhid kok bro, masa mau di-mix? Dipecahlah. Sunnah sama bid'ah kok, masa mau di-mix? Dipecahlah, nggak ada urusan. Dari situ Umar dibilang Al-Faruq, no. Kena artinya apa ya Al-Faruq? Yang memecah. Yang tegas membedakan antara hak dan batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat difahami nggak sampai situ? Ini manhaj, konsep kita.